Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilakan Kang Ega untuk dimulai. Oke, siap. Makasih Mas Iksan ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, siap. Oke, makasih nih untuk teman-teman. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Iksan yang sudah mengadakan acara ini. Jadi luar biasa banget. Mas Iksan mengadakan acara ini untuk bantu teman-teman. Mulai dari teman-teman yang penasaran gimana sih cara optimasi WhatsApp di bagian story-nya. Oke, sebelum masuk ke inti materi, saya pengen tahu nih dari teman-teman yang ada di sini berarti sekitar 14-an orang nih ya, yang di sini yang siap belajar siapa aja. Oke, boleh yang bisa respon melalui chat, langsung tulis aja di chat, siap belajar. Saya pengen ngetes nih siapa aja yang udah siap belajar, yang sedang on di Zoom-nya, yang sudah siapin catatannya, boleh langsung di kolom chat. Oke, Kak Resti Kebumen. Wah, keren. Siap. Mas Anton, Bang Hud. Ya, baru 3 orang nih. Ada 10 orang lebih yang sudah hadir di sini. Saya pengen tes, sudah siap semua belum sih? Ya, sebelum saya mulai masuk ke materi, saya pengen nyapa dulu yang lainnya. Muhammad Barokah, keren. Mas Marzuki, siap. Oke. Siapa lagi di sini yang sudah hadir, yang siap nyimak, siap fokus untuk belajar malam hari ini? Ayo, siapa lagi? Mas Anton, oke, Tangerang Kota. Ya, boleh dilampirkan juga kota tinggalnya di mana. Saya pribadi tinggal di kota Depok. Nah, Depoknya ini kebetulan dekat dengan Tangerang Selatan, dekat dengan Bogor. Nah, mungkin yang dekat dengan Tangerang Selatan atau di daerah Depok juga, nanti kita bisa ngopi bareng ya. Oke, atau ngeteh-ngeteh bareng boleh. Oke, siapa aja nih udah ada Kak Resti, Pak Anton, Bang Hud, Mas Muhammad Barokah, Mas Marzuki, Mas Anton. Oke, siap. Oke, ini berarti yang sudah fokus ya. Nah, saya menyarankan untuk Anda bisa di open aja kameranya. Siapa tahu nanti bisa papasan, saya bisa kenal nih kalau misalnya open kamera, insya Allah bisa lebih terlihat oleh saya. Karena orang-orang yang buka kameranya, open kameranya lebih terlihat oleh saya, karena apa? Dia akan diutamakan oleh Zoom itu sendiri. Oke, nah Pak Anton, wah Pak Anton udah siap, siap, keren. Oke, siap. Bentar, ada suaranya yang bocor. Saya izin mute ya. Oke, siap. Oke, sebelum masuk ke inti materinya, saya pengen kenalin dulu ya. Kenalan, banyak ya yang belum kenal saya di sini. Oke, suaranya masuk lagi nih, sebentar ya. Supaya teman-teman yang di sini nanti bisa lebih maksimal mendengarkannya. Oke. Hmm. Oke, Pak Marjuki, mohon maaf, mungkin di unmute aja dulu nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat dulu aja sementara ya. Oke, saya cek-cek dulu chat yang ada. Pak Zairus dari Bekasi ya, siap. Bekasinya mana nih? Kalau Bekasinya masih dekat-dekat Cibubur, berarti dekat juga nih. Oke, siap nih udah mulai nyimak ya semuanya. Oke, saya tidak akan lihat berapa orang yang hadir di sini, tapi saya akan lihat keseriusan teman-teman yang udah hadir di sini. Ada Bapak, Ibu yang teman-teman yang hadir di sini, berarti keseriusan untuk belajar. Di mana hari ini malam Minggu ya, malam Minggu ini banyak orang yang mungkin bersama keluarganya, ada yang jalan-jalan, ada yang sedang di tempat wisata. Nah, teman-teman di sini luar biasa, Anda luar biasa hadir untuk belajar di sini. Oke, Bang Wijay, Klaten, siap. Oke, siap. Insya Allah saya akan berikan waktu yang terbaik untuk Anda. Saya maksimalkan 1 jam dengan metode materi 75% ya. Dan 25%-nya adalah lebih ke tanya jawab. Dan saya maksimalkan hanya di 1 jam aja. Supaya saya ingin menghargai Anda yang sudah hadir malam hari ini, supaya bisa setelah acara ini bisa menyempatkan waktu akhirnya bisa dengan keluarga kembali. Jam 9 mudah-mudahan keluarga pada belum tidur, nanti bisa kembali kepada keluarganya masing-masing, atau ada aktivitas lainnya. Mangga silakan. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman boleh ya minta doanya. Jadi anaknya Mas Iksan ini lagi sakit. Nah, mohon doanya teman-teman supaya anak ini bisa segera sehat, diangkat penyakitnya. Ya, mohon doanya. Amin, amin. Amin. Oke, siap. Sebelumnya saya pengen tahu juga nih, tadi hanya beberapa orang aja yang sudah ngetik
kota tinggalnya. Saya pengen tahu langsung aja kota tinggalnya tulis di komen di chat. Saya pengen tahu yang terjauh dan terdekat di mana sih? Apakah Bekasi yang terdekat? Oke. Kalau dari kota Depok ya, kita carinya. Mas Irfan, Bogor. Wah, siap. Bogornya mana nih? Bogor lega banget soalnya. Ada Bogor sampai dekat Sukabumi, ya kan? Pak Mubarak, Garut. Wah, siap. Kebetulan Garut deket-deket nih dengan kampung halaman saya. Kampung halaman saya Ciamis. Jadi kalau ke Ciamis itu lewati Garut dulu. Majalengka, oi. Oh, siap. Bang Hud, Majalengka, siap. Mas Irfan, Cibinong. Wah, deket kalau gitu dong Cibinong. Saya kebetulan Sawangannya tuh deket daerah Citayam. Berarti lebih deket nih ke Cibinong juga. Satu walafiat anaknya Mas Pak Iksan. Oke, siap. Amin. Oke, yang lain gimana? Masih nyimak? Masih konsen? Oke, Pak Marzuki mungkin boleh di-unmute. Oke, udah di-unmute ya. Siap. Oke, siap. Cek. Oke, maaf. Tadi suara saya ke-unmute sendiri malahan. Maaf ya. Share screen saya udah kelihatan? Cek dulu nih. Jangan sampai saya udah Sudah, mulai ke materi sudah tapi kelihatan. ternyata alhamdulillah udah kelihatan ya. Oke, Ya. siap. Bismillah, saya akan mulai dengan perkenalkan. Jadi izin kenalan dulu nih sebelum saya bisa nanti bisa lanjut silaturahim, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol secara offline atau ngobrol-ngobrol nanti di Zoom lain atau Zoom private ataupun yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Permana Miga Wicaksana, tapi supaya Anda manggil yang mudah ya, panggil aja Kang Ega. Kebetulan saya orang Sunda, biasanya orang Sunda itu dipanggil Kang dan Ega adalah panggilan dari orang tua. Jadi panggilnya Kang Ega aja. Alhamdulillah sudah sejak 2015 membantu banyak pebisnis online di Indonesia. 2015 itu mulai saat BBM ya, aplikasi BBM ada, saya mulai jualan, mulai dari jualan buku Bliono Store, buku-buku bisnis, pernah buka jasa desain juga, pernah jualan kaos juga, ya pokoknya banyak lah untuk bisnis-bisnisnya. Dan alhamdulillah bergelut dalam masa marketing ini sejak 2016, di mana mulai BBM itu turun ya. BBM itu turun, BlackBerry Messenger itu turun, dan akhirnya WhatsApp yang rame. Nah, saat BBM BlackBerry Messenger itu turun, yang saya cari adalah fitur spesial yang ada di BlackBerry Messenger yang harus ada juga nih di WhatsApp. Nah, akhirnya saya kulik, saya lihat, ternyata ketemu. Apa sih yang itu yang bisa kita manfaatkan? Yaitu dari sisi fitur broadcast-nya. Nah, fitur broadcast ini yang akhirnya saya gunakan di awal untuk memaksimalkan dari sisi WhatsApp marketing itu sendiri. Nah, perbedaannya WhatsApp marketing untuk di di WhatsApp adalah harus saling save nomor dulu baru bisa mengirim pesan siaran. Nah, ini udah bukan fitur yang ini ya, bukan fitur yang spesial. Bahkan mungkin Anda juga udah gunain juga. Kayak gitu. Oke. Alhamdulillah sejauh ini sampai 2023 ini sampai hari ini sudah bantu teman-teman melalui 9 e-course, mulai dari e-course yang pertama di 2017 Jago WhatsApp Marketing, mungkin ada yang pernah baca, pernah dengar atau ikutan juga belajar karena ini sudah sekarang lisensinya udah komersil, bisa dijual lagi gitu. Saat pelajari bisa jual lagi. Yang kedua saya buat namanya follow up buyer for WhatsApp. Jadi setiap stepnya itu saya buat. Kalau jago WhatsApp marketing itu lebih ke arah yang dimana jualan untuk mendapatkan leads. Nah, follow up ini leads sudah datang diapakan? Nah, diproses. Lalu saya juga membuat namanya copywriting di WhatsApp. Ini secara keseluruhan copywritingnya. Saya juga bahas tentang melipat gandakan calon pembeli di WhatsApp. Saya juga bahas tentang udah pakai WA aja. Ini ngebahas tentang jualan WhatsApp lewat WhatsApp saat jualan skincare. Yang dimana sebulan itu bisa tembus 9 sampai 100 jutaan. Gitu. Nah, ini lalu saya bahas juga tentang CRM di WhatsApp seperti apa. Saya juga punya kelas customer service namanya CS Satset. Dan kelas-kelas terbaru saya di tahun 2003 salah satunya adalah optimasi WA Blast. Dan juga yang terbaru adalah copywriting di story WhatsApp. Kayak gitu. Oke, di malam hari ini kita akan mulai fokus. Tapi sebelum itu saya pengen cek dulu nih. Yang siap belajar pastinya sudah siapin catatan. Entah itu catatannya buku fisik,
Entah itu catatannya udah di desktop, tapi sudah siapin notepad nih di sebelah kanan, sebelah kirinya. Saya pengen lihat dulu, sudah siapin catatannya belum? Coba boleh boleh dilihatin bukunya kalau misalnya lagi open kamera, atau kalau misalnya sedang tidak memungkinkan untuk open kamera, bisa langsung via chat. Kang sudah siap bukunya. Kang sudah siap ini bukunya misalnya. Oke, ayo sambil disiapkan, sambil saya cerita. Jadi kenapa sih harus ada catatan? Ya namanya ilmu itu harus kita ikat dengan catatan. Bahkan sekalipun kita mencatat, kadang kita lupa, apalagi nggak dicatat. Makanya saran saya siapin catatannya. Yang sudah siapin catatannya, sok mangga boleh ditulis di chat, Kang sudah siap catatannya. Oke, lanjut Kang, udah siap catatannya, Bang Hud, keren. Mas Irfan Fadila, oke, notepad, siap catatannya. Oke, sebelumnya saya ingin cerita tentang James Clear. Saya belajar dengan James Clear secara online, secara 2 hari. Dia tuh kasih tips untuk Anda yang lagi belajar secara online seperti ini, atau belajar melalui e-course ya, ataupun workshop yang sifatnya online. Saran dari James Clear, Anda siapin 2 catatan ya. Catatannya 2, boleh bukunya 2, boleh bukunya dibagi 2. Atau boleh juga notepadnya dijadikan 2 ya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk semua rangkuman materi yang akan dipelajari malam hari ini. Siapin dulu ya. Kalau udah disiapin, siapin aja yang selanjutnya, yang satunya lagi. Yang satunya lagi fungsinya adalah untuk sesuatu yang bisa menjadi ide. Kalau James Clear bilang adalah ideas for action. Ide-ide apa saja yang bisa diactionkan sesegera mungkin. Entah setelah acara ini Anda bisa langsung praktekkan, atau setelah acara ini besoknya bisa dipraktekkan, tulis ideas for action. 2 catatan ini fungsinya berbeda. Catatan pertama, fungsinya adalah sebagai rangkuman semua yang saya jelaskan di sini. Semua yang saya siapkan di materi ini. Dan catatan yang kedua, yang terpisah, adalah khusus untuk Anda catat untuk sesuatu idea for action. Ide-ide apa yang bisa segera di-actionkan di bisnisnya, atau bisa di-actionkan di WhatsApp-nya. Oke, sudah siap semua? Oke, saya cek dulu nih, udah siap belum nih? Oke, boleh di-chat lagi. Santai aja ya, kita belajarnya pelan-pelan aja, santai. Jangan terburu-buru, nanti takutnya malah mabuk gitu ya. Ilmunya nggak terserap malah. Cuman bingungnya doang, ini gimana sih Kang Ega ngejelasin ini? Kok saya nggak paham ngejelasin ini? Kok saya malah jadi bingung, malah jadi malas akhirnya nggak dioptimasi dari sisi story WhatsApp-nya itu sendiri. Oke, siap, catatan udah siap, semuanya udah oke, kita lanjut. Oke, materi pertama ini saya akan mulai dari namanya 3 bentuk story WhatsApp ya. 3 bentuk story WhatsApp udah banyak, saya yakin pada tahu apa aja bentuknya. Dan saya akan mengenalkan dari sisi kelebihannya dan kekurangannya ya. Jadi 3 bentuk story WhatsApp ini ada kelebihan, ada kekurangan, dan gimana sih cara optimasinya. Yuk kita bahas di materi pertama ini. Jadi akan ada banyak materi disiapin ya. Kalau mau siapin cemilannya dulu boleh, mangga silakan siapin cemilannya dulu, silakan. Oke, 3 bentuk story WhatsApp. Anda sudah tahu, Anda sudah praktekin, pasti Anda juga tahu ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah gambar ya. Bentuk story-nya itu gambar promosi, gambar edukasi, atau gambar hiburan yang lainnya. Yang kedua adalah bentuknya video ya. Yang ketiga adalah bentuknya teks atau tulisan. Supaya lebih real, Anda bisa tahu bentuk-bentuknya seperti apa, ini sebagai contoh ya. Karena saya pribadi hampir setiap hari itu buat story, dan memang saya senang bikin story karena apa? Karena story itu otomatis hilang 24 jam dan kita bisa lihat berapa orang yang menonton story kita ya. Ini contoh dari story yang bentuknya gambar. Ini saat saya buat sharing ya. Sharing. Nah, kelebihannya kalau gambar secara visual itu dia pesannya akan lebih menarik. Orang akan lihat lebih mudah. Dan kelemahannya adalah butuh waktu untuk loading. Ya, Anda boleh cek sendiri story yang bentuknya gambar dan video itu agak loading dulu. Apalagi kalau internetnya agak lagi lemot. Atau Anda yang tinggalnya di daerah yang emang koneksi internet itu masih belum bagus. Nah, makanya untuk gambar ini
kelebihannya memang dari sisi visual bagus, pesan yang tersampaikan lebih menarik, dan kelemahannya adalah butuh waktu untuk loading. Jadi penonton story Anda itu harus loading dulu untuk bisa melihat story Anda ini. Nah, selanjutnya adalah cara optimasinya gimana dong Kang Ega? Ya, cara optimasinya adalah buat desain gambar yang pesannya itu dalam waktu 30 detik itu tersampaikan. Jadi filenya jangan terlalu berat. Kalau bisa diperkecil. Yang penting terlihat oleh HP itu jelas ya. Jangan sampai full XD ya, XD gitu kan. Itu kan ya nggak terlalu butuh karena kan story itu lebih banyak dilihat melalui handphone dibandingkan melalui desktop. Pokoknya yang di HP udah terlihat jelas udah cukup. Kalau terlalu besar nanti loadingnya agak lama lagi ya. Maka cara optimasinya adalah harus pesannya itu mudah dibaca. Kayak ini ya. Nih, optimasi story WA, WhatsApp marketing, nah, strategi itu. Ini detailnya. Oh, ini harinya. Ini siapa yang ngisinya? Oh, di mana? Di grup gitu. Jadi mudah dilihat. Nah, yang kedua adalah bentuknya video. Nah, saya sering bikin video. Saya hanya bikin satu bentuk video yang dimana bisa diupload di Reels, bisa diupload di TikTok, bisa diupload di Short. Nah, itu enak banget. Bisa Anda share juga di story Anda. Ya, siapin aja sok, bikin TikTok, untuk Reel, untuk Instagram, untuk TikTok, atau untuk Facebook pun bisa. Saya Facebook Reels itu pakai juga video yang sama. Cuman saya acak saat ininya, saat tayangnya gitu. Kelebihannya adalah sama dengan video, malah lebih bagus lagi. Secara visual itu pesannya lebih mudah untuk dilihat dan lebih menarik dibandingkan gambar atau teks. Kelemahannya lebih lama untuk loadingnya, ya. Kalau video itu butuh loadingnya dulu, jadi agak lama. Nah, gimana cara optimasi untuk video ini? Maka videonya harus pendek aja, jangan terlalu panjang. Kalau misalnya Anda punya video 10 menit dipotong-potong, ya bosan juga orang. Ya maksimal 60 menit jadi dibagi dua. Berarti buat video pendek maksimal 30 detik yang pesannya dapat tersampaikan. Jadi intinya adalah saat bikin story WhatsApp itu dengan 3 yang tadi kita sampaikan, yang kita pelajari, maka kita harus bisa maksimalkan. Saya pribadi semuanya hampir setiap hari saya upload semua. Video, gambar, teks juga. Karena apa? Karena saya tahu nggak semua penonton story WhatsApp saya itu internetnya lagi bagus. Siapa tahu pas lagi ngecek internetnya lagi jelek, pas loading lama. Akhirnya di skip, di skip, di skip. Nah, sekarang udah tahu ya bentuk story WhatsApp itu ada 3 dan cara optimasinya. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Ya, ayo siapin. Pokoknya yang punya gambar, yang untuk gambar promosi atau video edukasi, video promosi, segera disiapin aja saran saya ya. Untuk digunakan di story WhatsApp-nya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah story berbentuk teks atau tulisan. Kelebihannya adalah pesannya itu lebih cepat dilihat oleh penonton story Anda karena tidak butuh loading lama. Anda boleh cek sendiri. Nah, saya nggak percaya sama omongan Kang Ega. Masa iya sih kalau story bentuk tulisan bisa lebih cepat dilihatnya? Anda cek aja story Anda sekarang. Lihat story, gambar, video, dan tulisan mana yang cepat terbukanya. Saya bisa jamin insya Allah yang bentuknya teks ya. Tapi teks itu bukannya maksudnya Anda screenshot teks dari media sosial di-share ke WhatsApp, itu jadi gambar ya. Teks itu yang Anda ketik sendiri satu persatu, ketik ya. Dan untuk kelemahannya sendiri adalah secara visual itu kurang menarik teks itu ya. Jadi harus bikin semenarik mungkin kalau teks. Dan hanya bisa pendek kalau untuk teks ini karena ada ketentuannya. Nah, wajib diingat nih Anda ya. Anda harus wajib ingat ini saat bikin story dalam 3 bentuk itu. Yang pertama adalah video terbatas hanya 30 detik. Video hanya 30 detik, gambar hanya 30 detik, teks pun hanya 30 detik satu slide-nya. Ya. Dan untuk bentuknya teks atau yang Anda ketik secara manual itu hanya 700 karakter aja. 700 karakter berarti A, B, C, D, E itu dihitung ya. Bukan per kalimat atau per kata. Tapi 700 karakter atau hanya maksimal 10 baris. Ya. Nah, pasti ada pertanyaan. Kang Ega, mana sih yang lebih optimal antara story bentuk gambar, story bentuk teks, atau bentuk video? Ya, ayo siapa yang penasaran? Mana nih yang udah tahu coba?
Mana sih yang lebih optimal antara story bentuk teks, video, dan gambar? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang udah tahu, boleh langsung di chat aja, nggak apa-apa. Sebelum saya bocorin. Ada? Ada yang tahu? Story itu ada 3, gambar, video, teks. Tulisan, Mas Anton. Waduh, siap. Kayaknya udah saya bocorin sebelumnya mungkin ya, Mas Anton ya. Siap, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Mas Anton jawabannya benar banget. Karena yang mudah terlihat, mudah terjangkau orang adalah yang bentuknya teks. Begitu. Nah, sekarang update terbaru ya, teman-teman. Enaknya, WhatsApp itu sudah bisa disisipkan link ya. Jadi kalau Anda punya link, saat promosi di WhatsApp bisa disisipin. Disisipinnya bisa di mana, Kang Ega? Pertama, di bagian teks. Saat Anda buat story teks, ditambahkan link. Atau Anda tulis di caption saat Anda upload gambar atau video. Tapi lebih optimal saat menyisipkan link di bagian teks. Ya, copywriting teks yang ada di story yang Anda sisipin link. Itu bagus. Nah, kalau yang baru tahu, siapa aja nih? Saya pengen tahu yang baru tahu story WhatsApp sekarang udah bisa disisipin link, siapa aja? Ayo, yang baru dapat infonya siapa? Karena ini udah cukup lama sih menurut saya. Dan sekarang itu enaknya, jadi saat Anda bikin story, Anda bisa mengarahkan orang itu bukan hanya membalas pesan Anda, tapi mengarah ke media sosial Anda, ke website Anda, Tokopedia, Shopee, Marketplace, TikTok, dan lainnya semuanya ada. Semua mudah, kayak gitu. Baru tahu Kang, ya Pak Anton ayo kalau udah tahu gini manfaatkan. Nah semoga aja nanti kemudian di lain waktu di akhir-akhir nanti ya, misalnya di akhir tahun 2023 atau 2024 nanti bisa di swipe up. Itu enggak apa namanya enggak mustahil terjadi. Story mirip dengan Instagram Story juga di swipe up. Karena ini link aja sudah bisa disisipkan. Berarti persiapan nih, bisa aja nanti bisa di swipe up khusus untuk iklan ataupun yang lainnya. Mungkin ya, karena perkiraan saya WhatsApp message, WhatsApp bisnis itu akhirnya dijadikan ads, akhirnya terbukti sekarang. Saya ngomong itu di tahun 2018, 2023 akhirnya terbukti. WhatsApp bisnis akhirnya dibuatkan ads. Anda bisa ads-kan yang bentuknya dari story, dari postingan, jadikan iklan Facebook dan Instagram secara berbayar. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau kita udah tahu 3 bentuk story yang bisa digunakan, apa aja, kita harus tahu juga waktu untuk share story itu seperti apa. Ini saya kasih rekomendasinya, tapi ini nggak acuan untuk semua bisnis. Karena akan berbeda-beda dari sisi marketnya, dari sisi audiensnya. Jadi, Anda bisa jadikan ini sebagai referensi aja, rekomendasi ya. Tapi kalau misalnya Anda yang marketnya mirip-mirip dengan saya, produk digital gitu ya, misalnya produk kecantikan yang sifatnya adalah untuk karyawan, untuk ibu rumah tangga mungkin bisa dicontek juga nih waktu rekomendasinya ini. Nah, rekomendasinya sebenarnya simple banget. Ada 4. Di pagi hari itu jam 7 sampai jam 9 pagi, siang hari jam 12 sampai jam 2, di sore hari itu dari jam 5 sampai jam 6 sore, dan malam hari itu dari jam 8 malam setelah sholat isya sampai jam setengah 10. Nah, bisa lebih malam lagi karena semakin ke sini orang-orang itu tidurnya semakin malam. Ayo, ada yang ngerasa kayak gitu? Tidurnya lama-lama orang tuh jadi semakin malam sekarang tuh. Ya karena mungkin pengaruh dari sisi ini ya, aktivitasnya, atau pengaruh dari sisi media sosial. Saat scrolling itu suka nggak kerasa. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jadi saat scrolling, lah kok tiba-tiba jam 10 gitu kan? Padahal biasanya tidurnya jam setengah 10 misalnya. Nah itu adalah pengaruh dari media sosial yang bikin kita lupa waktu. Wah, Pak Anton lagi ngaku. Yang lain nggak ngaku nih. Siap, yuk kita kasih alasannya juga sekalian. Bukan cuman waktunya aja nih yang saya bocorin, tapi alasannya juga. Nah, kenapa sih kalau pagi-pagi itu dari jam 7 sampai jam 9 itu waktu yang baik untuk share story ya? Karena pagi hari itu banyak orang yang memulai aktivitas dengan melihat WhatsApp mereka dan mengisi waktu luangnya saat di perjalanannya. Contoh, misalnya ada orang yang bekerja, ada orang yang berangkat sekolah ya.
Oke, Pak Wiji. Betul kan, kadang buat konten nggak kerasa udah malam. Wah, betul. Apalagi lagi konten gitu ya, pasti nggak kerasa tuh kalau gitu. Nah, kalau pagi hari adalah karena orang-orang itu saat pagi hari biasanya memulai aktivitas. Bahkan kalau yang mau jujur mungkin bangun bangun tidur aja langsung buka HP. Ya, mungkin buka WhatsApp, ngecek nih ada ini enggak chat dari yang pimpinan, dari keluarga misalnya. Seperti itu. Dan rata-rata orang saat berangkat nih menuju sekolah, menuju tempat kerjanya, aktivitas lainnya, biasanya orang itu sambil buka HP gitu ya, sambil buka WhatsApp, sambil buka media sosial, apalagi yang mengendarai kendaraan umum. Orang-orang yang pakai kendaraan umum biasanya cenderungnya sambil lihat sosmed, sambil scroll, sambil lihat WhatsApp, balesin WhatsApp, maka itu waktu yang potensial untuk Anda untuk share story-nya. Jangan lupa tuh di waktu itu. Nah, selanjutnya setelah di-share di pagi hari, di siang hari itu kenapa sih harus share story lagi? Di jam berapa sih untuk bisa share story lagi? Saran saya adalah di siang hari mulai dari jam 12 sampai jam 2 itu karena memang selain banyak semakin siang itu biasanya ada banyak komunikasi ya melalui WhatsApp. Biasanya jam istirahat ya, istirahat, sholat, makan, apalagi yang bekerja, yang sedang sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, biasanya jam-jam segini itu waktunya untuk istirahat sejenak, makan siang. Biasanya diisi dengan apa? Ya scroll-scroll lagi, ya kan? Ngecek-ngecek HP lagi, balesin chat yang belum terbalas saat tadi aktivitas. Nah, ini adalah bisa Anda manfaatkan untuk menaikkan story Anda saat siang hari. Jadi saat makan siang, saat misalnya setelah sholat, saat orang makan pun sekarang kan sambil lihat media sosial ya. Banyaknya orang kayak gitu. Yo, ada yang kayak gitu. Jadi sambil lihat lihat-lihat apa namanya? Sambil lihat-lihat orderan, sambil makan, sambil lihat WhatsApp juga, media sosial lainnya juga sambil dikepoin kayak gitu. Oke, itu siang hari nih. Ada ya pantun lagi. Yang lain kemana ya? Tidur semua ya? Oke, siap lanjut. Yang ketiga, sore hari. Itu adalah waktu yang banyak orang itu mengisi waktu luang dalam perjalanan pulang sehabis aktivitas, ya. Mungkin dia pulang dari sekolahnya, pulang dari tempat kerjanya, dan waktu-waktu untuk ibu-ibu itu biasanya mulai beristirahat nih. Setelah mandiin anaknya, ya. Oh, bangun siap, mau apa bangun. Habis ini misalnya habis habis mandiin anaknya, habis kasih makan anaknya, bagian istirahat nih. Orang mulai me time, mulai buka HP. Orang yang dalam perjalanan pulang saat mengendarai kendaraan umum misalnya itu sambil buka HP, membalas pesan yang belum terbalas sebelumnya atau sambil buka media sosial, ada yang sambil belanja dan itu waktunya wajib untuk Anda manfaatkan untuk share story di sore hari. Dan malam sih yang paling optimal karena orang mulai me time di malam hari itu mulai dari jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam. Nah, ini sebagai acuan rekomendasi dan kalau malam biasanya karena orang udah mulai me time, ada yang mulai istirahat, mau tidur sambil santai, sambil buka-buka HP, scroll-scroll media sosial, sambil ada yang belanja misalnya. Malam hari ini waktu yang cocok untuk Anda bisa share story juga. Nah, lalu kenapa sih Kang harus 4 kali? Ya, udah pasti jelas ya kalau yang udah biasa pakai story coba. Ya, supaya story Anda itu naik ke atas di list story penonton story Anda yang rutin buka WhatsApp ya. Kalau Anda punya kontaknya banyak ya, biasanya story-story pedagang tuh selalu cepet ya. Kita tuh udah di bawah. Karena setiap ada orang yang buat story, maka akan ada di posisi atas ya. Posisi atas, setelah story-nya itu ada yang numpuk lagi, maka story-nya akan turun ya. Story awal, misalnya paling atas, terus ada yang bikin story. Yang kita ke bawah dong, ada lagi yang di atas, tambah ke bawah lagi. Makanya harus rutin bikin story-nya ya. Tapi jangan asal rutin, jangan asal ngepost aja. Ada ilmunya, ada tekniknya. Supaya story Anda itu nggak dicuekin orang, nggak hanya dilihat di awal aja rame, tapi pas setelah selanjutnya nggak rame gitu ya, malah tambah turun view-nya. Biasanya karena apa? Karena orang itu hanya share katalog di story WhatsApp. Ada yang pernah lihat nggak story-nya sampai titik gitu. Kalau mungkin kalau artis sih biasa ya, wajar ya sambil dia karena mungkin dia kan endorse ya.
Ya ini bukan endorse, tapi dia share semua katalog, ditandain di galeri, kirim, bless, itu kecil-kecil. Orang nggak bakal ngelihat kalau kebanyakan. Saran saya cukup aja, nanti saya kasih rekomendasi berapa sih story yang maksimal kalau untuk kita ya sebagai UKM, dimaksimalkan di angka sekitar 10-an lah per harinya itu. Tapi semakin sering bikin story yang bermanfaat itu semakin bagus. Ya. Jadi story-nya itu di setiap hari itu minimal 4 itu udah bagus banget. Nah, hal yang penting adalah mengetahui jam santai target pasar Anda ya. Seperti saya bilang pertama adalah ini hanya rekomendasi waktu. Nah, target market Anda itu Anda harus kenali. Misalnya ibu-ibu nih. Berarti kalau ibu-ibu, kalau pagi-pagi dia aktivitasnya padat nih. Dia harus siapin anak untuk sekolah, siapin bekal, siapin suaminya bekerja, misalnya peralatan suaminya bekerja. Nah, kira-kira kalau target marketnya ibu-ibu ini, jam berapa dia mulai bisa buka handphonenya? Apakah jam 12 siang saat dia mulai istirahat? Atau di sore-sore? Nah, itu yang diperbanyak. Jadi Anda harus tahu target market Anda itu sering buka media sosial, buka WhatsApp itu jam berapa. Nah, yang tadi saya lampirkan ada 4 itu sebagai opsional aja. Kalau mau ikutin silakan, kalau mau bikin versinya sendiri ya mangga aja silakan. Yang terpenting Anda punya alasan nih. Anda tahu di jam ini target market Anda mulai santai, mulai buka media sosial atau buka WhatsApp-nya kayak gitu. Penting harus Anda tahu. Oke, lanjut. Konten apa aja yang bisa kita share? Kita sudah belajar di video di sebelumnya adalah mulai dari bentuk story, mulai dari jam story, kita akan bahas masuk ke konten. Ayo, siapin catatannya, siapin yuk. Apa aja yang disiapin? Konten-konten yang di-share di story. Jangan hanya kita share katalog gitu ya. Katalog, video dari distributor. Kita kumpulin semua, kita share, gitu ya. Anda pun mungkin males ya lihatnya ya kalau yang kayak gitu. Apalagi titik-titiknya sampai banyak, mungkin nggak sampai Anda habisin tuh story-nya, malah di skip. Betul nggak? Coba, saya pengen tahu dulu. Gimana kalau ada yang lihat titik-titik rapet? Ya, begitu Pak Anton, betul. Yang lain gimana? Pernah nggak ngelihat story yang sampai itu rapet banget titik-titiknya? Bahkan kita nggak tahu nih ujungnya kapan ya. Betul, oke siap. Ini Pak Anton aja yang ini ya. Yang lain mungkin tidur kali ya. Oke, saya cek dulu nih. Oke, yang masih nyimak boleh di komen. Masih nyimak, Kang? Ayo, sebelum saya lanjut nih. Tulis dulu. Siap nyimak, Kang? Masih nyimak, Kang? Lanjut, misalnya. Boleh direspon dulu. Mas Irfan, nyimak. Kang Egi. Kang Ega saya namanya. Siap, mau apa lanjut? Masih on? Mantap. Oke, mulai ini interaksi nih. Oke, kalau udah ada interaksi lagi lanjut nih. Pak Anton udah nggak usah ini Pak, saya tahu masih aktif di sini. Siap bercanda Pak. Lanjut yuk, kita lanjut ke konten yang kita bisa share di story WhatsApp itu apa aja. Sebenarnya yang saya jelaskan di story WhatsApp ini akan berbanding lurus juga dengan story yang di Facebook, di Instagram. Jadi ini bisa diterapkan juga di story-story Facebook ataupun Instagram. Tapi karena saya lebih detailnya ngebahas WhatsApp, tapi ini untuk WhatsApp. Ataupun Anda mau praktekkan untuk nanti di bagian story media sosial Anda ya, di apa namanya? TikTok sekarang ada story juga tuh, sekarang TikTok juga. Bisa dipraktekkan juga. Tapi untuk yang WhatsApp, coba praktekin ini aja. Oke. Lanjut, konten apa saja yang di-share di story WhatsApp? Ayo, apa aja ada yang tahu? 4 jenis konten lagi. Pertama, yang pasti konten promosi. Kita butuh omset, ya kita harus promosi. Yang kedua adalah konten edukasi. Baik konten edukasi yang sesuai dengan bisnis ataupun tidak. Ya. Yang ketiga, konten hiburan. Konten-konten yang lucu, yang bisa menghibur, nggak bikin orang itu bosen lihat story kita, itu juga cocok untuk di-share. Yang keempat adalah konten soft selling, aktivitas harian bisnis. Nah, yang bisnisnya saat ini ada offline-nya. Enak banget nih, bisa bikin story-story yang bentuknya saat packing, saat kirim barang, saat cetak resi, dan lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Konten promosi ini biasanya story WhatsApp itu lengkap sudah ada di ebook jadinya ya. Nanti kalau Anda yang nanti mau miliki copywriting di story WhatsApp, ini sudah ada di ebook secara detail, tapi saya akan contohkan salah satunya ya.
di konten promosi, di story WhatsApp ini lengkap. Jadi bijaklah dalam promosi di story WhatsApp karena jika terlalu sering akan menurunkan penonton story Anda ya. Seperti Anda tahu, kalau kontennya kebanyakan promosi, kontennya kebanyakan adalah bukan konten-konten yang sifatnya menghibur, itu orang penonton akan turun. Mungkin Anda bisa rasakan sendiri. Anda keseringan bikin story yang bentuknya promosi malah turun kok ya. Kok yang nonton jadi sedikit ya? Kok yang nonton malah tambah dikit gitu. Nah, itu karena apa? Dia bosan. Saya males ngeliatin story-nya Kang Ega gitu misalnya. Story Kang Ega ternyata cuma promosi aja. Saya cuma di prospeknya di sini misalnya. Ya udah nggak bakal lanjut orang buat lihat story Anda di hari-hari berikutnya. Makanya harus diselang-seling. Ya, konten-konten sudah disiapkan tuh ya yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konten edukasi sesuai bisnis atau tidak ya. Jadi informasi sesuai konten-konten bisnis itu informasi atau edukasi sesuatu yang bermanfaat yang akan meningkatkan perhatian penonton story Anda. Jadi boleh share juga konten edukasi yang tidak sesuai dengan bisnis Anda sebagai contoh supaya mudah ya. Oke, gini contohnya. Misalnya Anda jualannya adalah daster ya misalnya. Anda jualan daster. Target marketnya adalah emak-emak. Oke, kebayang ya? Berarti Anda kalau sesuai bisnis, berarti Anda ngebahasnya adalah cara memilih daster yang nyaman, cara memilih corak daster yang bisa memikat pasangan, cara merawat daster agar bahannya tetap awet, warnanya tetap awet. Itu ya edukasi sesuai dengan produk, sesuai dengan bisnis. Nah, edukasi yang berbeda sesuai di luar produk adalah kita lihat dari sisi emak-emaknya ini. Emak-emak itu butuhnya apa ya? Coba kita pikirin. Emak-emak itu berarti salah satunya dia butuh mungkin dari sisi resep-resep masakan. Atau emak-emak ini mungkin butuh cara ngelola uang. Uang yang dari suami ini dikelola dengan baik dengan cara seperti apa? Nah, emak-emak ini kira-kira butuh apa lagi ya? Oh iya, kayaknya emak-emak itu butuh referensi-referensi produk-produk misalnya. Kalau misal produk ya, kalau edukasi berarti emak-emak ini butuh edukasi tentang misalnya parenting. Karena kan mama pasti kan kalau yang udah punya anak pasti kan punya anak dan kan riuh ya. Nah, gimana caranya menangani anak yang tantrum? Nah, jadi kita saat membuat konten yang di luar dari edukasi bisnis kita yang perhatikan adalah dari sisi marketnya ya. Kalau sesuai bisnis ya sesuai produknya, sesuai bisnisnya. Kalau kita dari sisi di luar produk, berarti yang kita perhatikan adalah sisi marketnya, si emak-emaknya ini. Begitu juga saat Anda jualannya adalah ke mahasiswa. Berarti yang Anda lihat mahasiswanya. Berarti mahasiswa ini misalnya Anda jualan snack ke mahasiswa. Berarti kan kalau snack berarti edukasi tentang snack ya, tentang makanan yang sehat, snack yang sehat. Nah, kalau di luar itu berarti mahasiswa butuh apa nih? Apakah mahasiswa ini butuh cara mengelola waktu atau cara skripsi ataupun yang lainnya. Jadi dipikirkan dari sisi marketnya. Ya, dipikirkan dari sisi marketnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau dari sisi konten edukasi. Lanjut. Lalu ada juga namanya konten hiburan. Ya, kalau konten hiburan berarti konten-konten yang lucu dan menghibur yang akan membuat orang itu betah di story Anda. Kenapa ini harus ada? Ya, supaya orang-orang itu nggak bosan lihat story Anda. Story Anda kok edukasi aja, orang juga kadang kan mau yang hiburan-hiburan. Tapi pastikan hiburannya ini bermanfaat gitu ya, jangan sampai nggak berfaedah nih. Konten-konten yang bisa menghibur lah gitu. Jangan hanya konten yang sifatnya promosi apalagi. Ya, terlalu promosi setiap hari. Makanya baiknya Anda selang-seling konten-konten hiburan itu Anda bisa carilah di Google banyak ya. Di TikTok yang bermanfaat bisa di-share ke mereka juga. Jadi diselang-seling. Jadi orang-orang yang story pun seneng nih. Kira-kira besok konten hiburannya apa ya yang lucu-lucunya ya misalnya. Orang akan nungguin story Anda begitu. Lanjut. Konten aktivitas harian bisnis. Ya, ini untuk memberikan storytelling. Anda bisa manfaat story ini rutin aktivitasnya. Mungkin aktivitas saat tim ada yang sedang ngonten, atau saat terima orderan, atau saat Anda misalnya sedang packing-packing pengiriman,
suasana store lagi rame, wah dibikinin story-nya, wah alhamdulillah. Lagi rame nih toko nih misalnya. Alhamdulillah ada orderan dari Malaysia gitu kan. Akses skincare aja saya jualan ada ke Dubai, ke Jepang, Taiwan itu paling sering. Karena ada TKI di sana yang selalu beli skincare tuh ke Indonesia. Ya, padahal di Taiwan pun ada skincare yang bagus-bagus, cuman dia emang udah cocok. Nah, itu bisa dijadikan bahan story ya. Jangan sampai Anda kehabisan bahan story-nya. Kang, bingung saya mah bikin story deh. Gambar dari pusat udah disiapin tapi kok itu lagi ya, terbatas kalau pusat tuh sebenarnya. Nah, Anda sebagai pebisnis harus bisa cari konten-konten di luar dari edukasi, promosi, berarti aktivitas bisnis yang bisa jadikan edukasi untuk market. Jadi orang pun sekalian tahu juga suasana tokonya, tahu cara packingnya, tahu juga jam pengirimannya, jam berapa aja. Sekalian di storyin. Sambil di belakang, yuk siapa yang mau keep hari ini, mau order hari ini, nanti bisa dikirim hari ini juga ya. Pada Sabtu transfer jam 3 sore misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh untuk konten-konten story. Ya, jadi banyak ya. Jadi jangan sampai bingung nih. Setelah ada di sini jangan sampai Anda bingung, aduh mau bikin konten story hari ini apa ya. Nah, itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Saran saya sudah disiapin aja konten story-nya. Nah, lakukan setiap hari selang-seling konten yang Anda share setiap harinya. Agar penonton story Anda itu tidak bosen ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah belajar ya malam hari ini. Ini udah jam 43 malahan. Kita sudah belajar 3 tahapan ya. Kita udah belajar mulai dari 3 konten di story apa aja, waktunya itu rekomendasi jam berapa aja, dan juga tadi kita barusan ini baru belajar tentang bentuk konten di story WhatsApp. Kalau sampai sini aja belum bisa bikin story WhatsApp secara rutin, kebangetan. Saran saya langsung praktekin. Nah, saya akan kasih bocoran juga nih salah satu apa namanya template untuk promosi yang Anda bisa gunakan di story. Oke. Sebentar, yang mana ya? Bisa dilihat. Oke. Kita buka, kita pindah slide. Nah, ini bentuk story dari template yang ada. Jadi, template-nya ini adalah berbentuk seperti ini. Oke. Jadi, untuk Anda mungkin yang sudah download ebook copywriting di story WA, WhatsApp, itu ada 3 contoh ini. Kalau belum, segera deh. Amanin. Nah, oke. Sebentar, kita lihat ya. Kita akan coba copy. Oke, sebelum itu saya share screen dulu, step dulu. Nah, saya akan demoin salah satu template story WhatsApp yang bentuknya teks untuk promosi yang bisa Anda gunakan. Ya, contohnya nih, supaya Anda kegambar ini pakai story template-nya gimana, Kang? Kalau template gambar sih saya udah pernah. Tinggal ganti warna, ganti teks, ganti font bentuknya, ganti ukurannya, tambahin gambar. Nah, kalau bentuk teks gimana, Kang, cara makainya? Oke, saya kasih tahu detailnya. Oke, nah ini kayak gini ya. Jadi setiap dari story itu punya karakteristik masing-masing. Nah, ini yang bentuknya cuma satu section. Satu section itu satu slide namanya ya. Nah, kita harus melengkapi dulu datanya. Lengkapi data berikut agar mudah menggunakan template. Apa masalah target pasar Anda? Apa hal yang paling diinginkan target pasar Anda, target market Anda? Apa hambatan yang dirasakan target market? Apa kemudahan yang ditawarkan produk Anda? Apa daftar penawaran yang bisa membuat penawaran pasar itu menarik? Ada batasannya apa aja nih? Apa aja yang harus dilakukan target pasar setelah baca statusnya? Kalau baca gini kayaknya bingung ya. Bener nggak? Kita contohin aja. Nah, di sini ada template, di sini ada contohnya. Template-nya enak. Mau nih, ini template. Anda tinggal nambahin hal yang paling diinginkan calon pembeli. Nah, ini saya contohin misalnya dia kita jualan ini ya, kelas misalnya. Ini udah ada mau, berarti hal yang paling diinginkan calon pembeli. Berarti dia pembeli misalnya punya tambahan penghasilan rutin setiap bulan. Nah, ini adalah masuk ke yang diinginkan calon pembeli, ya.
hal yang paling diingat calon pembeli nih, target pasar nih, ya. Makanya disuruh isi dulu ini. Tapi kalau bingung langsung aja bandingin antara contoh dan apa yang akan Anda edit. Gitu. Jadi bisa disesuaikan. Lalu Anda tulis kemudahan yang ditawarkan bisnis Anda. Bisa dikerjakan dimanapun dan tidak mengganggu kesibukan. Nah, ini udah bikin penasaran nih. Ini bisa dapat penghasilan tambahan, tapi nggak perlu kerjanya bisa dimanapun. Berarti online. Dan tidak mengganggu kesibukan. Jadi bisa disesuaikan waktunya. Nah, selanjutnya arahan actionnya. Dikemanain gitu. Apakah dia harus balas pesan story-nya? Apakah langsung diarahkan ke WhatsApp? Kalau ini yang minat bisa langsung klik link. Nah, ini langsung ke link. Karena sekarang kan WhatsApp untuk teks itu bisa dilampirkan link juga. Jadi lebih enak. Kayak gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir nih sekarang. Story ini sudah ada bentuknya teks. Dan seperti yang Anda tahu, story teks itu lebih powerful. Karena apa? Karena story teks itu lebih mudah dibaca oleh orang-orang. Oke, sebelumnya saya akan detailkan juga apa aja sih yang nanti Anda akan pelajari juga. Jadi, ini adalah bocoran dari e-course dan e-book copywriting di story WhatsApp yang sedang saya launching bareng Mas Iksan. Nah, nanti Anda juga akan belajar tentang tips membuat review story. Ya, seperti yang Anda tahu, review story itu adalah yang bentuknya ada di mana? Di akhir. Jadi Anda bikin story sebanyak apapun, story akhir itu yang akan menjadi review. Nah, itu akan dijelasin tuh caranya seperti apa. Ya, supaya Anda nggak bingung nih, cara bikin review story-nya seperti apa. Oke, ini sambil saya lampirin tuh di bagian chat tentang detail e-course kelasnya. Oke, selain Anda akan belajar tentang tips membuat review story, Anda juga akan belajar tentang maksimal story itu berapa sih? Nah, maksimal story itu ada berapa setiap harinya, jangan terlalu kelebihan, jangan kurang juga. Selanjutnya, tips agar story text terlihat lebih menarik. Ini ada juga caranya. Ya, caranya satu tips saya bocorin ya. Oke, jadi kalau Anda mau story WhatsApp text-nya itu menarik, Anda harus pilih background yang gelap. Anda cek sendiri, buka WhatsApp-nya masing-masing sekarang, buka dan lihat story Anda, dan cek teks tulisan story teks itu warnanya putih, terang. Berarti harus mencari warna kontras background belakangnya. Saran saya, pilihnya adalah warna yang gelap. Oke, saya bocorin nih, ada. Nah, ini backgroundnya gelap. Nah, background yang gelap ini rekomendasinya. Ada ungu, ada hijau tua, ada oranye, ada juga warna merah marun. Karena teksnya itu yang nggak bisa diedit, teksnya tetap warna putih, berarti belakangnya harus warna yang gelap. Harus kontras bahasanya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya juga Anda bisa belajar tentang tips menjalankan penjadwalan story WA di banyak nomor WA atau Anda punya banyak CS. Gimana cara menjadwalkan? Saat ini belum ada fitur untuk menjadwalkan story WA. Tapi kita bisa akalin, bisa kita maintain supaya story ini bisa terpost baik Anda punya CS-nya banyak atau nomor WhatsApp Anda-nya banyak. Bisa tetap terkirim. Kayak gitu. Nah, itu akan dipelajari di e-course copywriting di story WhatsApp ini lebih detail. Selain template, Anda juga akan dapat materi berbentuk videonya. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, bukan hanya dikasih template, tapi Anda juga akan diajarin detail-detail lengkapnya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ini sudah jam 8.50, untuk kelebihan ya menit, nggak apa ya. Oke, lanjut, silakan. Ada pertanyaan, mangga. Langsung aja nggak apa kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, oh ya, link yang tadi saya lampirkan itu kalau misalnya Anda daftar dari tim kami, tim affiliate kami, pakai link dari tim affiliate kami aja ya. Silakan. Boleh pakai link dari sana aja. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Sambil saya tunggu pertanyaannya, Anda boleh langsung aja tulis pertanyaannya di bagian chat. Atau Kang, saya pengen nanya langsung ke Kang Ega. Boleh, lanjut. So, silakan. Langsung tanya aja ke Kang Ega deh, boleh. Mangga, mumpung saya ada waktu, Anda bisa langsung tanya secara langsung. Gitu.
Mangga, silakan. Langsung aja ditanyain secara lengkap. Oke, sambil Anda mikirin pertanyaan apa yang ditanya Kang Ega. Oh, udah ada nih Pak Anton. Kang Ega, maaf untuk tampilan lagi untuk maksimal dalam sehari buat story WA. Kang Ega, maaf untuk tampilkan lagi untuk maksimal story. Maksimal story itu 10 sampai 15 per hari. Itu bocorannya. Terusnya di materi ya, tinggal apa saya bocorin aja. 10 sampai 15 slide story per harinya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga, nanti kurang. Kalau kurang ya nggak maksimal juga gitu. Makanya Anda harus bisa maksimalin. Itu. Oke. Sambil Anda siapin pertanyaan atau Anda masih nanya nih ke tim apa nih yang masih dibingungkan tentang story WhatsApp, sambil saya jelasin tentang kelasnya ya. Oke, sambil saya jelasin ya. Jadi ini kelas untuk Anda yang mau belajar story WhatsApp dan Anda mau belajar maksimalin nih story WhatsApp itu seperti apa dalam bentuk contekan dan juga dalam bentuk panduan. Jadi saya sebut ini adalah e-course dan e-book ya, karena e-course-nya itu adalah bentuk video dan e-book-nya adalah bentuk-bentuk template. Jadi Anda bisa pelajari di sini. Dok, silakan mau bertanya, silakan. Nah, ini detailnya. Masalah-masalah yang terjadi. Nah, makanya namanya e-book dan e-course. Operating Story WhatsApp. Jadi ini ada contekan sampai 27 pesan promosi variasi yang bisa digunakan di story WhatsApp. Ini semuanya full untuk promosi ya. Jadi untuk nanti bikin konten edukasi, untuk bikin konten-konten lainnya, Anda bisa siapkan sendiri atau dari pusat Anda sudah disiapkan, boleh juga. Oh ya, Anda juga bisa belajar sambil mendapatkan income tambahan. Jadi tersedia lisensi bisa jual lagi. Ya, sini. Nah, ini 27 template yang bisa nanti diakses mulai dari template 1 slide ya, 1 slide 30 detik, 3 slide, 5 slide dan 7 slide. Yang lainnya mulai dari yang angle-nya tentang rasa sakit pelanggan, calon pelanggan, template tentang angle kesenangan. Apa sih yang membuat seorang pelanggan itu senang dengan produk yang kita tawarkan? Mulai dari melogikakan, mulai dari sistem yang statusnya harapan gitu ya, angle yang harapan pelanggan yang bisa kita realisasikan, ada bentuk testimoni gitu ya, ada juga tentang rasa takut. Nah, sesuatu yang berbahaya yang bisa dihindari dengan menggunakan produk kita gitu ya. Atau juga angle tentang bukti nyata, testimoni ini penting nih. Anda jangan sampai nggak share testimoni di story WhatsApp-nya. Ini wajib dipakai ya. Apalagi story-nya itu yang bentuknya adalah screenshot langsung di WhatsApp. Itu lebih powerful dibandingkan Anda buat template. Karena lebih trust ya. Lalu Anda bisa share juga tentang bukti laris. Alhamdulillah hari ini 50 orderan sudah dikirim. Untuk yang belum order bisa balas pesan ini ya misalnya. Untuk yang belum transfer segera transfer ya misalnya gitu. Nah, ini angle ingin diterima. Ingin diterima ini kita ingin membuat produk ini bisa diterima oleh mereka dengan harga yang sesuai. Kalau kita jual mahal berarti bisa juga. Mengekspresikan diri, angle ingin sama dengan orang lain. Misalnya orang lain, alhamdulillah kemarin ada temanku nih yang pakai baju baru dan dia terlihat lebih langsing misalnya. Di mana Anda ada yang mau ikutan? Itu contoh singkatnya ya. Jadi ini template-nya sampai 27, bahkan sebenarnya 29. Nggak apa-apa dibonusin. Mangga silakan. Nah, makanya tambahin video-video yang tadi saya jelasin nih. Anda sudah dibocorin tuh tadi ya. 3 jenis bentuk story. Ya. Spill harga e-course-nya Kang, siap. Waktu story. Kontennya apa saja yang di-share. Tips membuat review story. Jumlah maksimal story. Tips agar turistik terlihat bagus. Tips menjadwalkan. Jadi sudah hampir setengah e-course ini udah saya bahas malam hari ini. Semoga niatan saya ini menjadi baik ya untuk Anda, bisnis Anda semakin berkembang, story Anda semakin ramai, dan orderan juga semakin ramai kayak gitu. Oke, lanjut. Apa aja fasilitasnya? Video cara penggunaan template-nya seperti tadi itu ada contohnya, contoh iklan story dan akses konsultasi bisa ke saya langsung. Ini kata mereka yang udah baca e-booknya ya. Alhamdulillah sebelum saya share buat ini tuh udah saya share dulu ke teman-teman yang lain. Nah, harganya mulai 99.000, tapi ini sampai malam ini aja karena sudah dibuka sejak tanggal 5 sampai tanggal 10. Sampai hari ini malam ini terakhir. Tapi kalau malam ini order bisa
Nanti Kang saya belum bisa keluar nih, misalnya saya lagi nggak dekat ATM, M-Banking saya lagi error, nggak apa-apa. Anda bisa bayar besok, ya. Mulai dari 99.000 dapat apa aja? E-book optimasi story WA, e-book juga buatan saya, e-book teknik save nomor WhatsApp, dapat juga 30 video tips customer service yang bisa Anda gunakan, dan juga 100 template carousel Canva, ya. Ini semua bonus yang Anda dapatin. Harganya mulai 99.000 untuk yang lisensi personal. Kalau Anda mau yang bisa dapat income tambahan, berarti bisa mulai dari yang ini ya, 199.000. Ya. Kang, bedanya apa Kang antara yang 199.000 sama 299.000? Oke, itu banyak pertanyaan ke saya juga tuh. Yang pertama adalah, kalau misalnya Anda ambil yang 199.000 reseller right, Anda bisa jual laginya hanya lisensi personal. Oke. Kalau Anda ambil yang 299.000 master reseller right, Anda bisa jual dua lisensi, reseller right dan personal. Jadi kalau Anda beli reseller right, saran saya tanggung banget. Jadi Anda cuma bisa jual ke orang personal. Orang yang beli ke Anda nggak bisa jual lagi. Kalau Anda pengen yang lebih maksimal dapat profitnya, saran saya ambil yang master reseller right. Anda bisa jual dengan harga 199.000, orang yang beli ke Anda reseller right bisa jual lagi. Tapi kalau ada yang belinya personal ya cuma digunakan untuk pribadi aja atau timnya. Saran saya ambil langsung master right, mumpung harganya cuma 299.000 aja. Dan saat Anda jualan produknya nanti, harganya itu akan berbeda. Harganya itu Anda minimal jual personal 99.000, reseller jualnya 199.000. Sedangkan tim Semanggi Digital atau dari sisi saya di Kalibi Digital itu harganya sudah berbeda di atas ini. Jadi Anda nggak akan perang harga dengan pusat. Bahkan dengan Semanggi Digital pun Semanggi Kelas ini nggak akan nggak akan tabrakan harganya. Karena Anda bisa jual harga di bawah yang kita jual. Bahkan kalau di Kalibi Digital, nih kita lihat ya, harganya itu naik setiap hari. Oke, sebentar sambil saya tunjukin. Jadi kalau misalnya harga yang 299.000 itu bisa jual secara langsung dua lisensi. Nah, itu enak karena apa? Anda jadi bisa jualan lebih fleksibel. Orang yang beli ke Anda bisa jual lagi. Tapi kalau yang reseller right itu hanya jual yang personal aja. Tapi silakan dimaksimalkan aja sesuai dengan budgetnya nih. Kalau Anda emang mau lebih maksimal bisa ambil MLR. Tapi kalau misalnya mau mulai belajar jualan produk digital, boleh juga yang reseller right. Oke, ini kita contek nih ya. Harga copywriting story WhatsApp ini di digital.kalwi.com. Ini harga personalnya ada 237 sampai 23287. Jadi emang saya naikin harganya setiap hari. Untuk apa? Untuk bisa bantu teman-teman yang sudah ambil lisensi reseller right atau NMRRR bisa lebih mudah jualannya. Bahkan ini ada yang mengiklankan di Facebook Ad. Nanti kalau Mas Iksan ini bisa diinfoin di grup juga. Nih kita lihat ya bocorannya ya. Di Kalau Digital, lisensi personalnya aja udah di 237 start from sekarangnya. Ini di awal bulan. Reseller rate-nya ini di 337 dan master reseller 3437. Ini tanpa diskon ya. Ini udah setelah diskon segini harganya. Untuk ngebuktiin kita cek nih, misalnya yang personal deh. Di sana cuma 99.000, di sini 237. Udah berapa kali lipat tuh? Nih, ini harganya langsung harga diskon. Tuh, 246. Ya. 246 padahal di sini harganya 237. Karena saya naikin Rp2.000 per harinya. Setiap hari itu naik. Jadi kalau Anda ambil langsung dari Semanggi Digital itu lebih enak, harganya cuma 99.000. Oke, pertanyaan mangga silakan. Saya udah jelasin tuh tentang copywriting di story WhatsApp. Kalau ada pertanyaan mangga silakan. Udah jam 9 nih. Tapi masih kumpul ya. Ini masih ada orangnya apa enggak nih? Saya cek dulu. Cek. Masih ada orangnya? Takutnya saya tinggalin nih sendiri ternyata. Cuman masih on aja Zoom-nya ternyata gitu kan. Boleh chat aja nggak apa-apa. Oh iya, saya lupa. Kelupaan. Sebentar. Spesial untuk Anda yang ambil di malam ini, ada tambahan bonus. Ya, ini sebagai bukti saya ingin bantu teman-teman lebih maksimal. Masih nyimak, kan? Ada Kang, masih nyimak Kang Ega, siap. Jadi saya tambahin 3 bonus tambahan dari saya, spesial. Langsung dari saya.
Pertama, saya siapkan private Zoom bareng saya, 1 kali Zoom senilai 399.000 ya. Biasanya saya tuh kalau untuk private Zoom itu sekali Zoom sekitar 400, 500 ya. Bahkan saya pun sekarang buka private yang sifatnya bulanan, 2 bulan atau 3 bulan. Nah, ini bisa untuk Anda maksimalkan. Bisa tanya-tanya langsung nih. Kalau nanya sekarang mungkin kan takut dapurnya bocor nih, ya kan? Ada aja kan orang yang saya pengen nanya Kang Ega tapi takut bocor nih bisnis saya, dapur bisnis saya. Saran saya ambil aja copywriting story WhatsApp, yuk nanti kita diskusi bareng. Karena ini nggak akan rame-rame kayak gini. Kita akan berdua aja atau ada tim yang ikut, Anda boleh juga ajakin. Yang kedua adalah e-course strategi CS Jago Prospek dan Ngomset. Ini e-course juga yang saya buat di awal tahun ini juga. Anda bisa dapetin, ini senilai 99.000. Jadi Anda dapat materi WhatsApp marketing, Anda dapat juga tentang CS ya, CS Jago Prospek dan Ngomset. Dan juga saya tambahin supaya Anda bisa maksimalin untuk keperluan WhatsApp, saya tambahin tools WA Kalyubi. Ini lisensi 1 tahun senilai 298.000. Jadi akan ada tambahan 3 ya, private Zoom bareng saya, ada e-course untuk CS dan juga tools WA Kalyubi. Tools untuk ngeblast ya. Jadi di Windows itu akan Anda dapatkan juga. Jadi saran saya, Anda bisa manfaatkan sekarang juga lewat Semanggi Digital aja belinya, jangan langsung ke saya. Kalau langsung ke saya harganya udah 200-an lebih tuh untuk yang personalnya. Padahal dengan 200.000 itu Anda bisa ambil yang MRR yang bisa dijual lagi. Kalau ambilnya di Semanggi Digital itu lebih enak tuh kalau di Semanggi Digital kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini masih aja 14 orang ya. Ini saya udah promo, udah ngasih detail ini, biasanya turun loh. Apa promonya kurang ini ya? Kurang menarik atau gimana ya? Mangga silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, Pak siapa? Pak Anton yang aktif banget nih. Kalau mau tanya silakan. Dan saran saya untuk Anda yang saat ini tadi diundang misalnya datang ke sini, diundang, maka Anda bisa ini aja, bisa tanyakan pengundang Anda lewat mana nih ordernya gitu ya. Lewat dia supaya berkah juga. Karena apa? Saat Anda beli ke tim kita, nah Anda manfaatnya itu lebih luas. Pertama, ke sisi saya ya kan, ya saya nggak munafik juga, saya yang jualan ya harus dapat profit ya. Saya, tim Semanggi Digital, dan affiliate yang mereferensikan Anda. Ada 3 orang yang terbantu tuh berarti ya. Mulai dari sisi saya, dari Semanggi kelas juga, dan juga affiliate saat Anda beli ini. Dan untuk Andanya juga dapat tambahan 3 bonus yang spesial malam hari ini. Gitu. Oke, udah turun nih 13 nih. Saya lihat sampai berapa nih ya turunnya. Oke, malam ini itu aja jadinya. Oke, kalau Mas Iksan masih on, berarti nanti bisa respon. Kalau enggak, mungkin kita tutup dengan foto-foto aja nggak apa-apa. Ini udah jam 9 nih, saya pengen menghargai waktu teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Mungkin keluarganya ada yang butuh kumpul keluarga, ya kan namanya malam minggu nih, besok libur, atau ada yang berangkat mau bepergian, ada yang mau jalan-jalan, mangga nih, manfaatin waktunya, saya ingin maksimalkan sampai jam 9 aja. Ini udah kelewatan nih sampai jam 9 lewat 5. Oke, boleh open kamera aja, nggak apa-apa. Oke, Pak Anton sama-sama. Open kamera aja ya, saya mau foto. Biasanya kalau bagian foto itu rame. Semoga kita lihat. 3 orang. Ada lagi nggak nih? Kita lihat. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Ya, Resti sama-sama, mangga. Silahkan praktekin ilmunya. Jangan sampai nggak dipraktekin. Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Saya mau screenshot nih ya. Oke, siap yang sudah on kamera, yang belum mau ditungguin? Kalau mau ditungguin chat dulu deh. Kalau nggak saya langsung foto nih. Oke, nggak ada ya, nggak apa-apa. Sip, lanjut. Oke, sebentar. Tahan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Karena ini masih aplikasi scan-nya itu agak lama. Saya pengen ini dulu. Lihat dulu hasilnya di Paint. Masih manual soalnya maklum. Screenshot-nya. Oke, sip. Udah bagus. Nanti saya share di grup ya. Saya izin share di grup. Oke, makasih Mas Irfan nih udah nyimak nih. Udah open kamera. Pak Anton juga udah Terima nggak kasih, Kang makasih. Ega. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Irfan. Nanti mungkin bisa bertemu di lain waktu atau di lain Zoom. Terima kasih.
Oke, Ya. terima kasih semua yang sudah hadir. Saya ucapkan semoga ilmu yang bermanfaat dan Anda diberikan keberkahan untuk kesehatan Anda, bisnis Anda semakin berkembang supaya bisa membantu banyak orang dari sisi market maupun dari sisi tim atau pegawai Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Sama-sama.